Terima kasih ya tadi ya moderator kita Ari Rizky Abdillah yang sudah mempersilahkan saya. Baik teman-teman, mohon izin saya akan berbagi sharing pada pagi hari ini. Kalau ada teman-teman psikologi mungkin sudah familiar ya di kampus karena saya mengajar juga di psikologi ya dari semester 3 sampai semester akhir. Oke, baik. Saya akan awali dulu ya dengan perkenalan diri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ya teman-teman. Mudah-mudahan pagi hari ini teman-teman diberikan kesehatan gitu ya, diberikan kelancaran. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya ya untuk berbagi pada pagi hari ini. Oke, sebenarnya hari ini saya akan lebih bercerita terkait pengalaman saya ketika melakukan manajemen diri dan manajemen kelas gitu. Nah, nanti saya akan cerita dari sudut pandang saya sebagai pengajar gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa saling berdiskusi dari sudut pandang teman-teman sendiri gitu. Oke, ini waktu untuk sharingnya berapa lama ya, Kak Moderator? Ini waktunya kurang lebih 1 jam. Oke, baik. Ya, baik. Nanti kalau misalkan teman-teman saya agak percepat, mohon maaf ya. Nanti kita bisa lanjutkan dalam lain kesempatan gitu. Oke, saya boleh izinkan saya jadi host dulu. Oke, saya mau izin share screen dulu. Boleh izinkan jadi host? Bisa minta tolong ya, tim IT-nya mungkin boleh saya jadikan host supaya bisa share screen karena di sini masih host disable ya. Ya, kepada panitia mungkin bisa menjadikan Pak Julin sebagai host. Oke, ya sambil nunggu teman-teman nanti jadikan saya host. Ini ada sebagian ya udah kelihatan nih muka-mukanya ya. Ini semuanya mayoritas mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Atau ada di luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Boleh nanti teman-teman kita supaya lebih komunikatif. Kalau teman-teman mau berkomentar silakan komentar di kolom chat juga ya. Mudah-mudahan saya berharap sebagai kakak kelas teman-teman semuanya yang juga alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mudah-mudahan karena kalau melihat perkembangan saat ini ya UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah lebih baik ya, sudah lebih ada ada kucing itu tuh lewat di salah satu peserta kita. Baik, nggak apa-apa. Berkahnya nggak hanya manusia ya yang bisa berdiskusi, tapi juga kucing bisa saling mendengarkan satu sama lain. Oke, jadi saya senantiasa bersyukur Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman panitia. Oke, saya sudah bisa share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya teman-teman layar saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya mulai. Saya mau mengawali dulu dengan identitas saya ya, supaya nanti ini juga bisa menjadi mudah-mudahan inspirasi bagi teman-teman gitu
Karena kondisi kampus kita sekarang sudah jauh lebih baik ya teman-teman. Saya kalau setiap kali memberikan informasi melalui sesi seperti ini seringkali mengawali dengan sesi menguatkan satu sama lain gitu. Karena ini yang tidak saya dapatkan sejak dulu gitu. Ketika saya melanjutkan jenjang kependidikan yang lebih tinggi, S2, S3, itu saya masih kekurangan informasi terkait kakak kelas atau senior-senior yang sudah duluan mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Nah, ini saatnya teman-teman yang sekarang posisinya udah lebih baik, sudah diberikan kesempatan, apalagi diselenggarakan acara-acara yang seperti ini, itu menurut saya adalah salah satu proses ya dalam rangka teman-teman membentuk manajemen diri kalian menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi saya berharap semangat bersama bisa teman-teman kuatkan sejak dari semester awal gitu. Kecintaan terhadap universitas, kemudian kebanggaan terhadap potensi kalian itu mudah-mudahan bisa teman-teman temukan sejak awal gitu. Karena nanti biasanya hal itulah yang akan menjadi akan menjadi penilaian ketika teman-teman nanti mau bekerja atau melanjutkan pada pendidikan S2 dan S3 gitu. Saya juga sedikit bercerita gitu. Kalau teman-teman mengkepokan riwayat hidup saya dibesarkan juga dari salah satu keluarga yang sederhana gitu ya. Cuman alhamdulillah saya diberikan kesempatan bisa S1 di UN Sunan Gunung Jati Bandung itu dengan bidik misi gitu dulu waktu angkatan 2011. Jadi saya alumni kedua bidik misi di kampus gitu ya. Dulu rektornya masih Prof Nanat gitu. Dan alhamdulillah dari kampus UIN Sunan Gunung Jati itulah saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan S2 LPDP di UGM gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman, makanya saya setiap kali ada sesi seperti ini seringkali ingin menguatkan teman-teman yang juga satu alma mater bahwa kita masih punya kekuatan untuk bisa bersaing dengan kampus manapun gitu ya. Teman-teman di luar sana mungkin banyak yang sudah bisa berkuliah di luar negeri sesuai dengan tujuannya masing-masing. Itu juga lebih wow gitu dibanding misalnya ya yang belum gitu. Tapi ya tiap orang punya pathway dalam psikologi itu punya arahnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Oke, saya akan memulai sesi diskusi pada pagi hari ini dengan judul Kenali Diri, Pahami Posisi, dan Raih Konsistensi dan Prestasi. Ini judul-judul seperti ini saya coba ambil ya, supaya nanti teman-teman juga nggak terlalu seperti kuliah, karena materinya juga sangat akademik banget sebenarnya kalau ngomongin tentang self-management sama learning management class gitu. Itu kalau teman-teman di psikologi nanti akan belajar di teori behavioristik atau teori-teori psikologi sosial gitu. Nah, tapi saya coba menyederhanakan konsep tersebut ke dalam judul seperti ini ya. Harapannya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mengenali diri gitu ya, memahami posisi teman-teman saat ini sebagai mahasiswa. Kemudian dengan mengenali dan memahami tersebut, harapannya teman-teman bisa konsisten dan meraih prestasi yang nanti diharapkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa relevan dengan apa yang diharapkan teman-teman hadir pada pagi hari ini. Oke, kita akan bermain games dulu ya untuk merilekskan teman-teman. Oke, sebentar. Oke, teman-teman sudah terbiasa dengan penggunaan Mentimeter. Silakan teman-teman kita coba relax dulu, kita coba bermain game. Tolong teman-teman buka website menti.com. Oke. Silakan teman-teman buka websitenya menti.com. Boleh di HP teman-teman atau di apa. Kita akan coba mengeksplorasi kira-kira masalah apa sih yang biasa kita temukan sebagai seorang mahasiswa gitu. Silakan teman-teman kita bermain dengan menggunakan Mentimeter. Jadi silakan teman-teman buka via HP atau PC-nya menti.com. Oke, silakan teman-teman masuk di www.menti.com, kemudian nanti teman-teman masukkan kode berikut ini.
Nanti kita akan lihat, kita akan coba explore kira-kira apa sih masalah yang biasa teman-teman temukan ketika menjadi seorang university student. Oke, sudah dibuka teman-teman? Sudah, Kang. Nah, oke, kita mulai ya. Silakan teman-teman masuk ke dalam menti.com, kemudian gunakan kode 30688818. Mangga, kemudian silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Kira-kira nih, masalah apa sih yang biasa teman-teman temukan saat menjadi mahasiswa? Let's start, ayo kita listing nih. Masalah jadi mahasiswa itu kan banyak banget ya. Silakan teman-teman boleh mengirimkan lebih dari satu jawaban. Oke, kita cek jawabannya. Sering terdistrak. Oke, gangguan koneksi. Ini lebih kepada kuliah online kali ya. Kurang kritis, oke. Tugas yang numpuk ini masalah klasik. Tidak hanya mahasiswa, semua orang yang ini pun pasti punya tugas yang menumpuk. Insecure dengan teman ambis. Oke, good looking privilege. Ada apa ini? Biasanya di jurusan tertentu. Kok saya baru mendengar ternyata ada good looking privilege ya di UIN ini. Atau jangan-jangan teman-temannya berteman dengan orang-orang yang berbeda prinsip sehingga standar good looking-nya itu menjadi satu masalah buat kalian gitu ya. Oke, apalagi nih kurang referensi bacaan. Jelas sebagai mahasiswa kampus unggul seperti UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya teman-teman harus punya daya kritis, referensi yang kuat dan lain sebagainya. Oke, apalagi sinyal, takut berbicara, masalah sama waktu. Ada yang takut sama dosen ya. Kan dosen dan kita sama-sama manusia, teman-teman ya. Harusnya teman-teman takut kepada yang menciptakan manusia. Oke, kurang paham akan materi, gawai yang tidak memanai, Inggris referensinya kurang pengalaman, tugas, waktu, dan lain sebagainya. Oke, kita simpan dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komen. Ya, jadi ini adalah masalah-masalah yang mungkin kita bisa saling share ya satu sama lain. Jadi ketika teman-teman punya satu masalah, misalnya saya punya masalah Kang dengan masalah sama dosen gitu, tapi ternyata di sini banyak juga teman-teman yang punya masalah itu gitu. Artinya di sini kita berbagi masalah gitu ya, supaya nanti kita tidak merasa loneliness, kesepian sendiri gitu. Kita aja yang mengalami masalah tersebut, padahal tidak gitu ya. Banyak orang yang mengalami masalah tersebut. Oke, ini gambaran masalah yang kita temukan pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kita cek ya. Oke. Nah, kita coba bandingkan. Ini adalah ragam masalah yang terjadi pada mahasiswa yang kalau teman-teman coba kepoin salah satu riset saya di internet, publikasi saya itu ada tentang eksplorasi masalah pada mahasiswa gitu. Ini teman-teman bisa baca nanti tulisannya lebih lengkap. Nah, ternyata ada 4 masalah yang biasa temukan pada mahasiswa gitu. 4 masalah tersebut kemudian teman-teman kita kelompokkan ke dalam masalah interpersonal, intrapersonal, academic pressure, dan economic problem. Nah, ini finding ini atau penemuan ini yang sering saya temukan ketika melakukan penelitian gitu. Nah, apa sih masalah interpersonal? Masalah interpersonal itu meliputi seperti tadi, misalnya adalah bagaimana hubungan kalian dengan dosen gitu, bagaimana hubungan pertemanan kalian dengan teman kalian, kemudian bagaimana hubungan kalian dengan staf TU, bagaimana hubungan kalian dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Ya, jadi masalah-masalah interpersonal itu adalah masalah berkaitan dengan bagaimana hubungan kalian dengan lingkungan di sekitar. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah intrapersonal. Nah, masalah ini yang tadi teman-teman sampaikan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan misalnya kemalasan, referensi yang terbatas kan itu kan karena kurangnya antusias, kurangnya motivasi. Kemudian adalah gampang boring, kemudian tidak ada support sosial dari diri kita gitu. Kemudian kita kurang optimal dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu masalah
masalah-masalah yang muncul dalam intra kita atau diri kita. Oke, dipahami ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan masalah-masalah itu, kemudian teman-teman akan terkoneksi. Oh, I see, masalah ini adalah masalah interpersonal. Jadi kalau masalah interpersonal, saya harus menyelesaikannya dengan interpersonal itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah academic pressure. Nah, ini berkaitan dengan tugas dosen, kemudian deadline laporan, kemudian yang itu berkaitan dengan penjelasan problem. Nah, sesi pertama ini, kenapa saya menyajikan hal seperti ini, supaya nanti teman-teman bisa menyadari, ya, memahami gitu, kalau dari kita itu punya masalah gitu, dan masalah ini teman-teman bisa identifikasi gitu, sehingga nanti ketika bisa teman-teman identifikasi, teman-teman akan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu beda-beda gitu. So, next apa yang harus kita lakukan ketika masalah-masalah itu muncul? Mari kita bermain lagi dengan Mentimeter gitu. Nah, silakan teman-teman buka lagi. Lalu cara apa saja sih yang akan teman-teman lakukan ketika masalah itu datang? Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Oke, silakan teman-teman masuk lagi ke menti.com, masukkan lagi passwordnya tadi. Kemudian teman-teman tolong jawab, kira-kira kalau teman-teman punya masalah yang tadi, apa yang teman-teman lakukan? Lalu cara apa saja yang teman-teman lakukan ketika teman-teman punya masalah tadi? Silakan. Kalau saya sih biasanya kalau ketika masalah itu datang ya happy, jalan-jalan, traveling. Tapi mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain. Kita punya cara atau style penyelesaian masalah beda-beda. Oke, ke masjid, betul. Kemudian pindah posisi duduknya. Mungkin ini apa ya? Nanti kita coba tanya ya ke teman-teman yang hadir. Me time. Nah, me time ya betul. Saya sering kali melakukan me time. Oke, kemudian nonton film. Oke, betul ya, curhat ke Allah. Diam, tidak bertanya, oke. Diam itu bukan berarti kita tidak menyelesaikan masalah ya. Diam itu kalau dalam psikologi adalah salah satu bagian dari penyelesaian masalah. Itu boleh diam, tapi kalau diam berkelanjutan itu tidak boleh. Tapi diam sejenak untuk mendapatkan konsentrasi dan keseimbangan pikiran itu boleh-boleh saja. Kemudian muhasabah diri, kemudian nanya kakak tingkat, main game. Nah, ini di jalan kaki, oke. Tidur. Yes, tidur itu adalah satu hal yang mudah kita lakukan ketika tadi masalah itu datang. Muhasabah diri, oke. Aktivitas produktif, mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Masya Allah ya, jawaban-jawabannya. Oke, nah ini kan kita bermain dalam menti.com ya. Sekarang saya pengen tahu dong, curhatan satu atau dua orang di sini, apa sih masalah yang sering kali teman temukan ketika di kelas atau ketika kuliah, kemudian apa yang teman-teman lakukan untuk mengatasi masalah itu. Oke, ada satu orang atau dua orang yang mau berpartisipasi dalam menceritakan hal itu? Ada yang mau berbagi masalah supaya masalahnya plong kalau dibagikan biasanya? Oke. Saya Pak mau bagi. Oh ya, boleh silakan. Fatih Ukayas ya, Ukasyah ya. Ya Pak. Boleh silakan. Mungkin apa yang sekarang sulit saya rubah gitu ya. Itu kurang konsisten sama diri sendiri, terus sama kadang udah buat target, buat program sendiri, tapi suka kacau sama diri sendiri gitu, kurang konsisten. Karena susah banget ya. Oke. Biasanya kalau kurang konsisten kayak gitu ngapain nanti Fatih?
kadang misalkan kayak ada kegiatan atau sesuatu gitu ya. Nah, itu yang membuat saya ngerasa ngegampangin gitu, kayak seharusnya saya melakukan ini tapi saya malah yang lainnya gitu. Jadi kayak kurang gitu. Oke. Ini apa? Siapa tadi? Fatih. Fatih ini jurusan apa? Jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Oke, perbandingan mazhab hukum semester berapa? Maba. Oh, baru maba ya? Iya, baru 2 minggu berarti ya kalau maba ya? Oke, baik. Terima iya, kasih betul. Fatih ya untuk ceritanya. Oke, terima kasih. Ini baru maba ya. Ini belum menemukan masalah nanti di UIN kayak gimana ini. Kayaknya masih baru mencicipi ya gerbang permasalahan perkuliahan yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa, sudah berani menampilkan masalah yang tadi sering Asmi kali konsistenan ya. Mungkin satu orang 600 dibagi ada perempuan 19. Oke. Siapa itu yang lagi menghitung keuangan? Oke. Boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Munatul Fuadah, mahasiswa baru psikologi 2021. Kalau masalah yang saya hadapi itu kultur shock dari dari dunia SMA ke perkuliahan tuh kayak kalau misalnya saya bertanya, terus tiba-tiba ada teman lagi yang bertanya, itu kayak mikir, kayaknya pertanyaan saya kurang kritis deh. Kok pada ambis banget ya? Terus kayak kayak takut tertinggal gitu, Pak. Terus sama kekurangan referensi belajar. Psikologi ya. Maba juga berarti. Masalah tadi yang saya sampaikan, saya sukanya adalah traveling gitu ya. Misalkan jalan-jalan entah itu ke lokasi terdekat atau cuma jalan kaki, itu menurut saya sudah bagian dari cara penyelesaian masalah saya gitu. Nah, dalam psikologi ini kalau nanti teman-teman pernah mendengar ada istilah namanya coping strategi. Nah, coping strategi ini adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sebenarnya kita miliki gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah, teman-teman nggak usah khawatir karena masing-masing dari kalian itu punya coping strateginya masing-masing. Ya, jadi ini harus menjadi penguat. Ketika kalian punya masalah, teman-teman punya solusinya, dan itu sudah melekat dalam diri kalian masing-masing. Oke, kemudian, nah ini yang kemudian dalam penelitian saya itu ada tipe-tipe cara penyelesaian masalah seseorang. Yang pertama adalah positive coping, yang kedua adalah negative coping, yang ketiga adalah religious coping. Nah, kalau yang tadi teman-teman yang ketika punya masalah sekali datang ke masjid, muhasabah diri, kemudian sholat tahajud, zikir dan lain sebagainya, itu artinya teman-teman sedang melaksanakan yang namanya religious coping, ya, atau cara penyelesaian masalah dengan berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan. Ya, karena kita nilai-nilai Islam berarti berlandaskan nilai-nilai keislaman, gitu ya.
Nah, yang kedua, positive coping. Positive coping ini sama baiknya seperti religious coping. Tapi kalau positive coping ini yang sifatnya adalah hobi. Misalnya teman-teman tadi main games, tapi main gamesnya itu yang teratur, yang ada batas waktunya. Itu selama itu positif, merilekskan masalah kita, itu boleh-boleh saja gitu. Kemudian masalah lain misalkan positive coping lainnya adalah seperti teman-teman punya hobi lain, olahraga, berenang, kemudian aktivitas sport lainnya, membaca buku, kemudian diam dan lain sebagainya, itu adalah positive coping. Cara kalian, cara positif untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang menjadi catatan adalah yang ketiga, yang negative coping. Yang harapannya ketika teman-teman punya masalah ini, teman-teman nggak melakukan negative coping gitu. Walaupun ketika kita hilap, kita seringkali melakukan itu. Gitu ya. Misalnya apa negative coping itu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira negative coping itu apa? Boleh dibantu di kolom chat kira-kira apa negative coping itu? Contohnya apa deh kira-kira negative coping? Ini biasanya orang-orang yang kurang pendirian, orang-orang yang belum konsisten, itu mereka berarti copingnya yang sifatnya negatif. Gitu. Biasanya apa sih teman-teman yang biasa kita lakukan? Oke, dari Rose Ratnasari ya, menyalahkan diri sendiri. Oke, dari dari Ayu, fighting. Ya, fightingnya dalam hal apa ya? Minum-minuman keras, narkoba, clubbing, betul ya? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma agama, norma-norma sosial, norma-norma diri itu biasanya adalah termasuk ke dalam negative coping. Dan kita tidak mengharapkan teman-teman melakukan itu. Nah, kalau mukul tembok, kira itu nanti termasuk ke dalam proses manajemen diri. Nah, sehingga manajemen diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, tadi ya, pikiran, dan perilaku dalam situasi yang beragam. Ya, setiap orang mempunyai konteks yang berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Kita tidak bisa menyamakan konteks kita dengan konteks yang lainnya. Sehingga mereka mampu secara efektif keluar dan dari tekanan yang ada, kemudian teman-teman bisa beradaptasi dan bisa menemukan diri terbaik kalian. Nah, ini kenapa saya tadi coba runut dari mulai masalah, kemudian cara penyelesaian, sehingga nanti teman-teman akan bisa memulai memanage diri kalian masing-masing, ya, dari mulai emosi, pikiran, perilaku dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja sih aspek yang harus kita manajemen dalam diri kita? Nah, ini adalah konsep dalam psikologi gitu. Kalau manajemen diri itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah kontrol diri, yang kedua adalah regulasi diri, yang ketiga adalah atribusi diri. Nah, kalau teman-teman psikologi nanti mungkin akan belajar terkait konsep ini. Tapi secara sederhana, kontrol diri itu adalah kemampuan kita di dalam mengontrol, ya, di dalam menentukan kira-kira kalau kita dapat masalah seperti ini, apakah kita mau langsung menyelesaikan atau kita mau tunda dulu masalah tersebut gitu. Nah, teman-teman punya kontrol diri gitu. Atau ketika teman-teman diberikan satu beban pekerjaan, apakah teman-teman itu kira-kira bisa mengontrol berapa lama teman-teman mengerjakan tugas tersebut, kemudian sejauh mana kekuatan yang akan teman-teman miliki dan lain sebagainya. Yang kedua adalah regulasi diri. Kalau regulasi diri ini berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol apa yang ada di dalam diri kita.
Kalau kontrol diri berkaitan dengan eksternal gitu ya, di dalam internal tapi nanti kaitannya dengan eksternal, mengontrol sejauh mana ya apa yang akan kita lakukan. Kalau regulasi diri ini lebih banyak pada aspek internal. Bagaimana teman-teman mengatur emosi kalian gitu ya. Ketika teman-teman kalau dalam Islam ketika teman-teman marah, emosi, apa yang harus kita lakukan misalnya duduk, kemudiannya berwudu dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari regulasi diri. Nah, yang ketiga adalah atribusi diri. Nah, atribusi diri ini berkaitan dengan tanggung jawab kalian. Teman-teman harus punya satu sikap dalam diri. Kalau misalnya contohnya posisi kita sekarang adalah sebagai mahasiswa. Nah, jati diri sebagai mahasiswa itu apa? Ya punya tanggung jawab untuk mengerjakan perkuliahan, mengerjakan tugas, kemudian bayar SPP, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, kemudian turun ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus merasa bahwa itu semua adalah tanggung jawab kalian, responsibility kalian. Nah, sehingga ketika nanti teman-teman udah menyadari kalau itu adalah tanggung jawab kalian, teman-teman sudah bisa menginternalisasikan yang namanya atribusi diri kalian. Artinya, atribusi diri kalian itu sudah baik atau sudah positif. Oke, itu ya. Itu adalah konsep-konsep psikologi yang mudah-mudahan teman-teman bisa merunutkan sendiri ya sesuai dengan apa yang kalian temukan dalam kepribadian kalian masing-masing. Pertanyaannya, apakah ketika kita diberikan satu stimulus tertentu, apakah teman-teman bisa merangkul ketiga aspek ini atau tidak? Apakah teman-teman bisa mengontrol diri kalian atau tidak? Apakah teman-teman bisa meregulasi emosi kalian atau tidak? Apakah teman-teman bisa mempertanggungjawabkan atau tidak gitu? Nah, pilihannya ada dua, teman-teman, hanya ada dua. Apakah kalian akan menjadi orang yang successful atau kalian akan menjadi orang yang fail gitu? Apakah teman-teman akan menjadi orang yang berhasil atau teman-teman akan menjadi orang yang gagal? Gitu ya. Pilihannya hanya dua itu. Ketika teman-teman ingin menjadi orang yang berhasil, ya teman-teman please make it yourself itu adalah sesuai dengan kontrol dirinya. Regulasinya diatur, atribusinya dulu juga diatur. Nah, itu nanti teman-teman akan menjadi pribadi yang successful atau berhasil. Nah, tetapi kalau teman-teman ya leha-leha, tidak mau mengontrol itu semua, ya siap-siap teman-teman menjadi pribadi yang gagal. Gitu ya. Jadi itu adalah choice atau pilihan-pilihan yang bisa teman-teman angkat ketika teman-teman nanti punya stimulus tertentu. Nah, saya mencoba satu tulisan Blika hari lalu yang dalam tulisannya itu si penulis mengutip dari buku-bukunya Jalaluddin Rumi. Nah, ini kalau teman-teman suka ya tulisan-tulisannya pada ahli filosof Islam, ada kebahagiaan dalam Islam. Dan beliau juga buku-bukunya banyak tentang manajemen diri gitu. Nah, sehingga dalam salah satu tulisan yang telah terjadi dengan orang lain. Sibak mitos dirimu sendiri, kenali dirimu, alami sendiri agar kau kenali Tuhanmu. Nah, ternyata apa yang dijelaskan oleh Sajak Jalaluddin Rumi ini memang ya kalau saya coba introspeksikan ya memang sesuai gitu teman-teman. Terkadang kita seringkali membandingkan apa yang terjadi pada diri kita dengan orang lain. Padahal tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa pathway teman-teman itu berbeda satu dengan yang lainnya. Pathway itu jalan lurus teman-teman itu berbeda. Ada yang lulus kuliah saya 3,5 tahun ketika di UIN S1. Kemudian ketika di UGM 1 tahun 7 bulan. Itu kan sebenarnya hanya pilihan teman-teman, apakah teman-teman mau lulus cepat atau tidak gitu. Nah, tapi jangan pernah sekali-kali teman-teman mencoba mengcompare apa yang kalian dapatkan dengan apa yang orang-orang lain temukan gitu. Karena memang jelas berbeda. Apa yang teman-teman temukan pada orang lain sebaiknya itu dijadikan sebagai refleksi dan inspirasi gitu ya. Tapi tidak menjadi sesuatu yang malah menjadi membebankan kalian gitu. Makanya Jalaluddin Rumi berbicara jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain. Karena kenali dirimu, alami sendiri agar kau kenali Tuhanmu ya. Ternyata
mengenali konsep ini sudah jelas-jelas disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Nah, kemudian di dalam tulisan Republika itu ternyata penulis juga menyajikan kalau Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man aropa nafsahu faqad aropa robuhu gitu. Jadi barang siapa yang mencoba mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi teman-teman jangan heran kalau mereka orang-orang yang sudah sukses di sana adalah mereka yang punya state manajemen diri yang baik gitu. Mereka mampu mengenali diri mereka, potensi mereka, dan mereka pun pasti mampu mengenali Tuhan mereka masing-masing gitu. Ya, jadi mampu mengenali siapa penciptanya, siapa Robnya dan lain sebagainya. Itu ya. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya temukan tentang konsep ini. Nanti pada pelaksanaannya mangga teman-teman yang akan mengevaluasi sendiri ya. Nah, kemudian dari paparan tadi itu kira-kira kalau yang saya rasakan, apa sih yang harus saya lakukan? Ya, yang pertama adalah jadi pahami maksud dan cari tujuan. Jadi teman-teman kalau sekarang maksudnya adalah sebagai mahasiswa, tujuannya ingin menjadi seorang mahasiswa yang kompeten, artinya teman-teman pahami tugas sebagai seorang mahasiswa. Belajar yang rajin, cari koneksi, perkuat koneksi, jalin hubungan yang baik dengan siapapun, kemudian maksimalkan segala tugas yang teman-teman temukan di perkuliahan dan lain sebagainya. Ya, pahami maksud tujuan teman-teman ya itu seperti itu. Yang kedua, setelah teman-teman mampu memahami hal tersebut, kemudian teman-teman coba kenali dan kembangkan potensi. Kenali dulu ya. Misalkan saya dulu agak telat tuh mengenali potensi saya dalam tulisan. Saya suka nulis ternyata. Saya baru mengenal itu ketika di akhir-akhir perkuliahan semester akhir. Nah, ternyata itu ada orang yang ternyata dosen saya yang melihat potensi itu. Nah, teman-teman coba gali potensi itu, kenali potensi tersebut. Nah, kalau sudah teman-teman kenali, kemudian teman-teman kembangkan potensi tersebut. Itu ya, itu konsep yang saya lakukan. Nah, yang ketiga adalah manifestasikan dalam berbagai peluang dan kesempatan. Jadi kalau punya potensi itu, jangan teman-teman diam diri saja. Tapi coba, kalau saya suka nulis, ya luangkan kesukaan saya nulis dengan menulis di media sosial, mengikuti lomba-lomba penulisan, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Intinya, manfaatkan semua peluang dan kesempatan yang ada. Gitu. Oke, itu adalah tips dari saya terkait bagaimana cara kita untuk melakukan manajemen diri. Nah, ini yang terakhir terkait dengan manajemen kelas gitu. Nah, ini banyak terjadi di perkuliahan kita, apalagi perubahan signifikan proses pembelajaran karena COVID kan mengharuskan kita untuk menjadi seorang yang adaptif ya, bisa adaptasi dalam situasi apapun. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita menemukan atau akan memanajemen kelas kita gitu. Otomatis teman-teman harus memulai dengan memanajemen diri kalian dulu ya sebelum kalian bisa memanajemen kelas gitu. Nah, ternyata ada 3 proses yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan manajemen kelas, yaitu adalah sebelum, ketika manajemen itu berlangsung, dan ketika sesudah manajemen itu selesai gitu. Sebagai contoh, ketika manajemen kelas itu dilakukan atau sebelum, teman-teman harus mempersiapkan aspek fisik, aspek teknis, aspek substansi. Misalnya, kalau teman-teman tahu ternyata kuliah kalian itu dilakukan full dari pagi sampai siang. Nah, secara fisik teman-teman udah mempersiapkan harus sarapan dulu gitu ya, harus meditasi dulu, harus olahraga dulu. Intinya fisik kalian itu dibuat nyaman dulu gitu. Itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak ada persiapan di situ, masuk kelas langsung aja buka laptop. Teman-teman tidak ada persiapan sebelum. Nah, itu harus. Nah, teknis itu berkaitan dengan apa? Kalau nanti dosennya minta pembelajaran via online, artinya teman-teman harus mempersiapkan kuotanya terlebih dahulu, apakah cukup atau tidak, gitu ya. Kalau cukup ya teman-teman bisa mereng sendiri gitu, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang memalukan di kelas gitu misalnya. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus mempersiapkan substansi. Substansi ini berkaitan dengan materi-materi yang teman-teman temukan berkaitan dengan mata kuliah teman-teman. Misalnya adalah saya akan belajar materi tentang
psikologi Islam. Nah, saya harus belajar dulu materinya, saya harus baca referensinya, saya harus membaca materi minggu lalu. Kira-kira kalau materi ini apa aja sih yang harus saya tanyakan ke dosen, atau apa saja sih yang harus saya diskusikan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus teman-teman siapkan dalam rangka manajemen kelas. Gitu ya, itu sebelum. Next, ketika kelas itu berlangsung, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ada dua sih yang sebenarnya biasa saya lakukan. Yang pertama adalah teman-teman enjoy atau teman-teman nikmati kelas tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman lagi menyaksikan, misalnya ini sesi diskusi pada pagi hari ini, teman-teman fokus juga ke yang lain. Itu boleh, cuma nanti mungkin konsentrasi kita akan sedikit terganggu. Fokusnya pun akan sedikit terganggu. Jadi istilahnya itu ketika teman-teman masuk ke dalam kelas tersebut, benar-benar engage teman-teman, waktu teman-teman diri kalian itu luangkan hanya untuk kelas tersebut. Gitu. Nah, dan jangan lupa teman-teman konsisten dan konsentrasi. Gitu ya. Nah, itu ketika proses kelas itu berlangsung. Dan yang ketiga adalah pasca kelas. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu evaluasi sistematis dan multi feedback. Evaluasi sistematis itu ketika teman-teman selesai kelas, enggak teman-teman siapkan evaluasi terhadap pribadi kalian. Apakah menurut kalian sudah sukses dalam mengerjakan materi pertemuan satu itu? Atau kalian sudah berhasil mengikuti perkuliahan sesi 1 itu atau belum? Gitu. Itu evaluasi. Kemudian teman-teman harus melakukan yang namanya multi feedback. Teman-teman tidak hanya mengidentifikasi kepada diri kalian semata, tetapi teman-teman nanti juga bisa bertanya kepada teman kalian, partner kalian gitu. Bisa bertanya lanjutan kepada dosen, kepada orang tua kalian, ataupun siapapun mereka yang dianggap teman-teman memiliki kompetensi untuk menjelaskan ini gitu. Ya, sehingga nanti sifatnya adalah multi feedback. Nah, ketika teman-teman bisa melaksanakan 3 proses ini sebelum, saat, dan setelah, mudah-mudahan kendala-kendala yang nanti temukan ketika manajemen kelas itu berlangsung itu bisa berhasil dan sesuai dengan harapan. Begitu ya teman-teman, hanya sedikit saja materi yang bisa saya bagi kepada teman-teman, karena intinya di sini adalah kita bisa mendiskusikan hal-hal yang sekiranya itu relevan dengan apa yang teman-teman rasakan saat ini. Ya, mudah-mudahan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan ada inspirasi dan refleksi yang bisa teman-teman ambil ya dari PPT yang hanya 10 slide ini gitu. Baik, selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Enggak. Oke, mangga saya kembalikan lagi ke moderator. Ini moderatornya lagi, ini. Nanti kalau teman-teman mengalami hal kayak gini nih, kayaknya lagi ke belakang atau apa gitu ya. Oke, mangga kalau gitu sambil nunggu moderatornya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan 1 atau 2 hal yang menurut teman-teman perlu didiskusikan, silakan. Oke, ada yang langsung mengangkat tangan, raise hand? Ya, boleh, silakan langsung saja, nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rosa Ratnasari dan kebetulan saya itu semester 5 di program studi pendidikan biologi. Mohon izin gitu karena melihat acaranya memang sangat bagus, jadi saya join gitu. Saya ingin bertanya gitu mengenai kebiasaan Kak Julmi pada saat perkuliahan. Kan Kak Julmi itu S1-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan kemudian S2-nya di UGM. Itu menjadi inspirasi bagi saya pribadi gitu yang ingin melanjutkan ke jenjang S2. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa yang Kak Julmi lakukan pada saat S1? Apakah Kak Julmi misalkan kegiatannya hanya membaca buku atau hanya
mengkaji mata kuliah atau yang lainnya, atau kegiatan yang lainnya. Mungkin itu saja Kak Julmi, sebagai inspirasi dan sebagai pendorong bagi saya dan mungkin adik-adik yang ada di ruang Zoom ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Saya langsung jawab aja ya, teman-teman, biar nanti diskusinya juga lancar ya. Oke, terima kasih ya, Rose ya. Dari mana asalnya Rose? Saya dari Kabupaten Bandung. Oke, Kabupaten Bandungnya tuh di mana? Jangan-jangan di atas UIN itu tuh? Di Majalaya, Kak. Oh, di Majalaya. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, teman-teman kalau misalkan ditanya terkait kegiatan kuliahan saya sejak dulu waktu di UIN, makanya tadi sejak awal saya sampaikan kepada teman-teman nih, situasi sekarang, apa yang teman-teman rasakan itu mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang saya rasakan dulu. Teman-teman berpikir ketika saya lulus dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akreditasi psikologi itu masih C, gitu. Kemudian kampus kita itu masih B, ya. Itu tahun 2015. Saya lulus tahun 2015. Saya masuk 2011. Saya kuliah selesai 3,5 tahun dan saya lulus di 2015. Nah, teman-teman coba bayangkan ketika itu saya ingin mendaftarkan LPDP gitu. Karena saya kan bidik misi S1-nya. Jadi kalau bidik misi punya kesempatan untuk melanjutkan kepada jenjang S2 pakai jalur LPDP gitu. Nah, ternyata itu saya sempat insecure, kalau tadi ada yang jawab insecure, dengan kondisi tersebut gitu. Karena kampus akreditasinya tidak memadai gitu, prodi pun hanya C gitu. Lalu bagaimana saya bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana atau dengan kriteria yang diminta LPDP yang luar biasa gitu ya. Teman-teman kalau ada yang udah kepoin, LPDP sekarang kan udah sangat susahnya minta ampun gitu kan. Nah, itu menjadi gambaran awal gitu. Tapi ternyata tidak hanya saya, banyak juga alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang bisa tembus menggunakan beasiswa itu, bahkan ada beberapa yang keluar negeri gitu. Nah, pertanyaannya, melihat kondisi dulu yang prodi seperti itu, universitas yang akreditasinya seperti itu, otomatis kan kita harus ada sesuatu yang bisa kita banggakan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu banggakan terhadap potensi kamu gitu. Nah, kalau saya dulu, qadarullah ternyata itu agak telat gitu teman-teman. Makanya tadi saya bilang di awal, mumpung teman-teman masih maba nih, jangan sampai nanti teman-teman telat menemukan potensi kalian. Oke, potensi saya suka nulis itu ditemukan ketika semester 5, semester 7 gitu. Jadi 2 tahun mau selesai gitu. Jadi saya pikir kalau itu saya coba kenali lebih awal, sejak awal semester 1, kemudian tadi saya sampaikan, saya coba manifestasikan dalam berbagai kegiatan, itu mungkin akan lebih berkembang gitu. Dan ternyata walaupun itu telat, ternyata saya bisa mempublikasikan tulisan saya ketika kuliah S1 itu di berbagai konferensi gitu. Jadi di 2 tahun terakhir sebelum saya lulus, saya sering banget ikutan konferensi teman-teman. Menggunakan dana pribadi ya, karena kalau dana dari fakultas kan terbatas, ya ada jatahnya masing-masing. Saya rela menabung gitu, kemudian karena saya bidik misi ya, jadi dulu S1 itu dibiayai sama pemerintah, makanya saya dengan uang bidik misi kan nggak cukup gitu kan, makanya saya cari sampingan lain, misalnya kayak ngajar di tempat lain, kemudian bantu-bantu dosen sebagai asisten peneliti dan lain sebagainya. Nah itu bisa membantu kita untuk membiayai hal-hal yang lainnya gitu. Nah ternyata dari proses publikasi atau keikutsertaan saya di bidang akademik seperti itu yang menjadi poin penilaian terbesar ketika masuk LPDP malahan gitu. Jadi ketika ditanya biaya syarat administrasi, kamu punya nggak data-data terkait publikasi, konferensi dan lain-lain? Nah, qadarullah saya ada ternyata banyak kegiatan yang ada di situ. Ya, jadi sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh LPDP. Dan ternyata ketika masuk ke UGM pun, prodi psikologi, Master of Art di UGM itu dia juga meminta kompetensi mahasiswa S1-nya, salah satunya adalah bisa menulis. Dan bisa menulis itu buktinya adalah dalam publikasi ilmiah gitu. Dan sekarang teman-teman harusnya bisa lebih baik gitu dengan kampus yang akreditasinya adalah A, itu terbaik gitu ya. Kemudian dengan prodi di kita yang sudah baik. Pendidikan biologi kalau nggak salah udah A ya.
Masih B, Kak. Masih B ya, masih B, masih beruntung lah ya, masih B. Mungkin ada yang udah A kan banyak ya di sini ya, prodi di UIN itu yang A banyak, yang C mungkin udah enggak ya. Nah, tapi itu akan menjadi pertanda kalau teman-teman itu masih punya kesempatan yang lebih baik dibanding saya gitu. Nah, itulah yang harus teman-teman pahami dari mulai sekarang, apalagi bagi maba gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika perkuliahan itu dimulai? Teman-teman, coba teman-teman ikuti alur kalian gitu. Ada yang suka organisasi, mangga masuk aja organisasi, itu tidak masalah. Hima, Dema, Senat, kemudian aktif di UKT, UKM, UIN yang banyak banget, itu ikuti aja semua gitu. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan gitu. Toh sekarang tidak ada perbedaan yang mendasar antara orang yang aktif organisasi dengan orang yang sukses di karir gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman bisa fokus di akademik itu juga bagus, bisa sambilan aktif di organisasi juga itu bagus gitu ya. Nah, ini satu hal yang ingin saya catat bagi teman-teman maba, ketika teman-teman terlibat dalam berbagai kegiatan apapun itu ya, baik itu di lingkungan rumah, sekalipun itu di Karang Taruna kalian, lingkungan RT RW, atau kegiatan fakultas, atau apapun itu kegiatan, teman-teman buktikan itu dalam sertifikat atau portofolio. Gitu. Jangan sampai semua kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti itu tidak ada buktinya. Karena sekarang yang diminta oleh beasiswa, yang diminta oleh S2, S3 itu adalah bukti otentik dalam bentuk portofolio. Dan portofolio itu adalah dalam bentuk sertifikat, SK-SK kegiatan, foto-foto kegiatan, bukti-bukti panduan ilmiah, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan diminta. Gitu. Tetapi nanti pada pelaksanaannya ada teman-teman yang suka berbisnis, ada yang suka ngajar ngaji, ada yang suka jadi DKM, ada yang apapun itu, semua kegiatannya, teman-teman itu simpan kenang-kenangan itu dalam memori kalian baik-baik. Karena itu nanti akan menjadi cerita ketika teman-teman akan melanjutkan pada jenjang berikutnya. Kalau dulu saya seperti itu, jadi cuman kuliah, kemudian ikutan konferensi sering banget. Organisasi saya tidak ada satupun yang diikuti gitu ya, karena memang dari awal saya ingin fokus menjadi dosen gitu ya. Jadi saya coba untuk memfokuskan apa yang akan saya lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang di situ. Tapi teman-teman wajib teman-teman coba ikutan UKM, Senat, Dema, itu ya itu bisa ingat, tidak hanya akademik, itu yang akan penting adalah koneksi teman-teman. Ternyata saya tuh kurang dikoneksi gitu. Ya, orang-orang di lulusan sana ternyata juga yang juga satu tipe dengan saya, mereka kelebihannya ada lagi, mereka punya koneksi-koneksi yang luar biasa. Dan koneksi itu teman-teman dapatkan ketika teman-teman membangun jaringan ketika di perkuliahan. Ikutan UKM, ikutan organisasi dan lain sebagainya. Itu Rose ya, sedikit pengalaman dari saya gitu ya. Apapun yang teman-teman lakukan, seperti apapun bentuknya, saya hanya minta satu, teman-teman kenang baik-baik cerita itu gitu. Kemudian teman-teman buktikan semua kegiatan itu dengan menggunakan sertifikat. Teman-teman sudah menyusun sertifikat itu dari mulai sekarang sampai nanti mau selesai kuliah. Karena nanti itu akan kita ajukan, baik teman-teman yang mau kerja, yang mau lanjut S2, dapetin beasiswa dari manapun, itu semua minta itu dari sekarang. Oke, itu ya Rose ya, sedikit pandangan dari saya ya terkait aktivitas perkuliahan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, Terima kasih. cek. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya tadi ada kendala sedikit. Maaf baru masuk lagi. Ya, udah mulai sesi tanya jawab ya. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Zumi ya, yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Semoga materinya yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa Teh Retno ya. Teh Retno mungkin bisa diajukan pertanyaannya, silakan. Bisa on mic. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Mohon izin, perkenalkan Kang Zulmi, saya Retno dari mahasiswa baru jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Saya ingin bertanya mengenai apa yang harus dipilih karena saya kan di jurusan hukum, tapi sebenarnya kegiatan yang saya suka itu di kegiatan peduli lingkungan gitu. Nah jadi kalau misalkan saya ikut organisasi
atau kegiatan di luar kampus, takutnya malah menghambat kegiatan belajarnya itu lebih baik gitu. Karena ya Kang Zulmi, mohon sarannya. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Makasih ya, Retno ya pertanyaannya. Sebentar, dicoba di-mute dulu ya, biar suaranya nggak terlalu ini. Nah, gini, ini mungkin seringkali ditemukan pada perspektif mahasiswa baru ya. Teman-teman yang baru masuk mungkin akan dihadapkan pada kondisi tersebut gitu, di mana teman-teman akan merasakan pada satu momen kalian itu merasa kebingungan gitu, mau jadi apa kalian gitu kan. Itu pun juga semua orang yang pasti pernah mengalami hal tersebut gitu. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah karena di perkuliahan di semester awal itu mungkin tantangannya agak sedikit berbeda gitu dengan nanti perkuliahan di pertengahan semester sampai nanti teman-teman mau lulus gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Retno. Retno adalah jurusan hukum hukum ekonomi Islam ya. Hukum pidana Islam atau hukum ekonomi Islam? Hukum ekonomi, Pak. Nah, hukum ekonomi Islam. Nah, seringkali ada yang kita ketika di semester awal itu jadi pindah jurusan karena ini nggak sesuai dengan passion kita gitu. Kok ternyata ada teman-teman saya dulu psikologi, mereka ketika masuk psikologi semester 1, semester 2 ada yang udah pindah dari UIN atau ada yang pindah jurusan ke fakultas lain. Ini kan sebenarnya ada something yang wrong ya, ada something wrong terkait dengan karir yang teman-teman pilih gitu kan. Karena seharusnya ketika teman-teman masuk ke dalam kampus, teman-teman harus udah punya tekad yang bulat kalau teman-teman itu mau ambil jurusan ini gitu. Nah, mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Retno ini juga sekaligus mereminder kita semua bahwa teman-teman yang hadir pada pagi hari ini sekitar 50 orang lebih ini sudah fokus pada jurusan kalian yang akan dipilih gitu ya. Jadi tidak ada lagi perasaan yang akan pindah jurusan, masih tidak confident dengan yang kita pilih dan lain sebagainya. Itu ya. Itu yang ingin pertama saya sampaikan gitu. Nah, yang kedua, teman-teman coba deh mulai mengidentifikasi karir kalian gitu. Kedepannya teman-teman mau jadi apa gitu. Ya. Tentukan dua hal itu. Yang pertama teman-teman adalah tentukan teman-teman kedepannya mau jadi apa. Kalau saya dari sejak SMA loh udah punya keinginan untuk jadi seorang pengajar. Baik itu jadi guru ataupun jadi dosen. Tapi qadarullah bisa jadi dosen kan. Nah itu teman-teman sejak semester awal, please kalian buat planning mau jadi apa karir kalian kedepannya. Sehingga kalau kalian sudah mantep nih, Retno pengen melanjutkan studi S2 di bidang yang sama di kampus lain atau di UIN lagi gitu, tidak masalah karena Retno ingin menjadi dosen. Nah, dari mulai sekarang ketika tujuan Retno ingin menjadi dosen, itu Retno sudah memberikan porsi banyak, porsi serius terhadap tujuan Retno gitu. Atau teman-teman yang lainnya ada yang ingin jadi dosen, kalau ada yang ilmu hukum akan jadi pengacara, yang psikologi pengen jadi psikolog, kemudian yang jurusan lain pengen menjadi ilmuwan lain dan lain sebagainya, teman-teman please make it clear di karir kalian gitu. Nah, sehingga apa yang akan Retno dan kawan-kawan pilih itu sudah jelas gitu dari awal. Ya, makanya tadi saya telat karena saya bisa menyadari potensi saya itu ketika di akhir-akhir semester gitu. Ya, jadi coba kalian identifikasi sejak awal potensi kalian itu di apa, hobi kalian itu di apa, nanti itu akan kalian selaraskan dengan karir kalian ke depan. Bukan menjadi persoalan atau bukan tidak boleh Retno ikutan organisasi dan lain sebagainya. Kalau urusan organisasi dan lain sebagainya, urusan manajemen waktu, ini kan kita belajar manajemen diri dan manajemen kelas. Nanti teman-teman ada juga manajemen waktu atau time management. Nah, itu adalah biasanya kamu jangan ikutan organisasi deh, nanti akademik kamu kelewat atau nilai IPK kamu itu tidak menjadi bukti yang otentik ternyata teman-teman. Penelitian teman-teman mahasiswa skripsi di psikologi menemukan bahwa sekalipun mereka mempunyai kesibukan sebagai organisasi, ketua senat, ketua dema, ada sebagian banyak orang yang mereka ternyata bisa berprestasi secara akademik dan itu semuanya it's okay, nggak ada masalah terkait itu. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah time management, manajemen waktunya. Dengan kondisi kamu yang sekarang, apakah kamu siap gitu? Kamu siap untuk ikut serta dalam UKM, ikut serta dalam senat dan dema.
if you have a more time, jika kamu punya banyak waktu itu, ya teman-teman silakan gunakan waktu-waktu kalian untuk itu gitu. Misalnya saya dulu kuliah semester 1 saya coba fokuskan hanya fokus kuliah. Semester 2 juga fokus kuliah karena SKS-nya masih banyak, masih 24 SKS gitu. Nah, di semester 1 dan 2 saya sudah bisa mengenali, oh ternyata kultur perkuliahan di sini itu seperti ini. Saya bisa mencari celah kalau nanti misalnya di semester 3 saya pengen ikutan organisasi, gimana cara time management saya. Gitu. Teman-teman kelihatan di semester 1 bisa merasakan budaya di perkuliahan seperti apa, karakteristik dosen-dosen seperti apa, kalian akan merasapi, kalian nanti akan mencoba untuk mengenali. Oke, sekarang teman-teman yang maba masih agak kebingungan karena teman-teman belum terlalu mendalam nanti merasakan kasus di perkuliahan. Gitu. Tapi kalau menurut saya sekarang, di fase-fase awal perkuliahan ini karena teman-teman masih proses adaptasi dari masa SMA ya, masa-masa remaja akhir akan menuju masa-masa adulthood atau masa dewasa awal, secara psikologi perkembangan teman-teman akan dihadapkan pada semua itu. Satu kuncinya adalah teman-teman coba nikmati ya apa yang kalian rasakan sekarang ini, sambilan teman-teman belajar mengidentifikasi hobi, potensi karir. Itu aja. Potensi ini berguna akan menentukan karir dulu ya. Karir akan mencoba menentukan mau jadi apa kita di kemudian hari. Potensi ini harus teman-teman temukan karena ini akan menjadi support atau pendukung karir teman-teman. Dan hobi ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk merelaksasi diri kalian, menyelesaikan masalah-masalah kalian. Begitu ya Retno ya, sekilas ya apa yang bisa saya sampaikan terkait tadi pertanyaan dari Retno. Intinya gini, intinya nanti Retno ketika sudah masuk perkuliahan, kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal. Dan cara penyelesaiannya itu masing-masing orang punya style masing-masing dalam menyelesaikannya itu. Nah, pertanyaannya apakah kamu mau menjadi orang yang sukses atau kamu mau menjadi orang yang gagal? Nah, itu saja yang kalian pilih gitu. Selebihnya silakan enjoy with your class gitu ya, fun learning bersama teman-teman, nikmati alur yang ada, dan kalau kunci prinsip hidup saya adalah optimasi gitu. Optimalisasi dalam setiap kesempatan. Kalau tugasnya seperti itu, saya selalu bikin tugas yang lebih wow gitu. Terus kalau misalkan diberikan beban oleh orang tua, saya bikin yang lebih wow lagi. Kemudian saya punya kenalan yang percaya kepada saya untuk membantu pekerjaan dia, saya kerjakan pekerjaan dia itu dengan wow gitu. Jadi kuncinya adalah kalau saya adalah optimalisasi. Dan penyusup. Iya, ada penyusup ya. Siapa itu? Oke, punten saya mutin ya biar kondusif. Nah, jadi yang tadi itu ternyata bisa menjadi kunci kita untuk menikmati alur yang ada. Begitu ya Retno ya. Bisa ditangkap ya apa yang saya sampaikan Retno?